anak-anak yang berada di rumah. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, selalu bergembira dan tetap semangat. Apalagi dalam belajar di rumah. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang matematika, penerapan, KPK, dan FPB. Semangat ya, semangat! Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih ya, agar semua dapat limpahan berkat Tuhan dalam belajar. Ya, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, kita pada pagi hari ini akan mempelajari tentang dua kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, sebenarnya tanpa kita sadari, matematika sangat dekat dengan kehidupan kita. Pada penerapan atau aplikasi untuk KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB, faktor persekutuan terbesar, biasanya banyak menggunakan soal-soal cerita dalam penyajiannya. Nah, anak-anak silahkan simak dan mempelajari beberapa contoh soal dalam kehidupan sehari-hari berikut ini yang memuat tentang KPK dan FPB. Nah, soal yang pertama ini, yuk kita mulai. Ayah memasang lampu hias di depan rumah untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ayah akan menyalakan lampu hias bergantian dalam waktu yang sudah ditentukan. Lampu berwarna merah menyala setiap 5 detik dan lampu berwarna hijau menyala setiap 6 detik. Pada detik berapakah lampu berwarna merah dan hijau akan menyala bersama-sama kembali? Nah, ini adalah contoh gambar dari lampu yang akan ayah pasang. Bagaimana ya kira-kira cara menyelesaikannya? Ini adalah penerapan KPK. Ini coba kita lihat penyelesaiannya. Lampu hias berwarna merah menyala setiap 5 detik sekali. Nah, sekarang kita cari kelipatan 5. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, dan seterusnya. Lampu hias berwarna hijau menyala setiap 6 detik sekali. Nah, ini kita cari kelipatan 6. Nah, kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 5 dan 6 adalah 30, 60, dan seterusnya. Nah, sedangkan KPK dari 5 dan 60 adalah 30. Jadi, kedua lampu akan menyala bersama-sama setiap 30 menit sekali. Nah, jika lampu hias berwarna biru menyala tiap 8 detik, berapakah KPK 3 bilangan tersebut? Nah, ini coba nanti anak-anak untuk latihan di rumah ya. Sekarang penerapan KPK soal yang kedua. Nah, perhatikan di sini ada dua anak sedang lari.
Siapakah dia? Nah, Edo dan Meli sedang latihan lari di lapangan sekolah yang berbentuk lingkaran untuk persiapan turnamen. Edo dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 90 detik. Sedangkan Meli dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 120 detik. Mereka mulai berlari dari garis awal di waktu yang sama. Nah, sekarang apa ya masalahnya? Nah, pada detik keberapakah Edo dan Meli bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya? Nah, penyelesaiannya, Edo dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 90 detik. Nah, kita cari kelipatan 90. Nah, kelipatan 90 adalah 90, 180, 270, 360, 450, dan seterusnya. Kemudian, Meli dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 120 detik. Kita cari terlebih dahulu kelipatan 120. 120, 240, 360, 480, dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan dari 90 dan 120 adalah 360, 720, dan seterusnya. Nah, KPK dari 90 dan 120 adalah 360. Jadi, Edo dan Meli bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya pada waktu 360 detik. Ini nanti anak-anak masih bisa untuk menyederhanakan ya. Dari detik nanti coba dirubah ke menit seperti itu. Nah, di sini penerapan KPK soal yang ketiga, contoh ketiga. Dinda berkunjung ke rumah nenek setiap 4 hari sekali. Putri berkunjung ke rumah nenek setiap 6 hari sekali. Mereka mulai berkunjung bersama-sama pada tanggal 2 Agustus 2021. Kapan keduanya akan bertemu di rumah nenek kedua kalinya? Nah, di sini coba kalian tuliskan secara sistematik dengan menuliskan diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahuinya Dinda ini berkunjung setiap 4 hari. Putri berkunjung 6 hari. Nah, mereka datang bersama-sama di tanggal 2 Agustus 2021. Yang ditanyakan kapan mereka bersama bertemu untuk kedua kalinya. Nah, jawabannya adalah kita harus cari terlebih dahulu KPK dari 4 dan 6. Nah, kita sudah ketahui KPK 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. KPK 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan 4 dan 12 adalah 12, 24, dan seterusnya. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Mereka bersama pada tanggal 2 Agustus 2021. Nah, bersama untuk kedua kalinya itu tinggal kita jumlahkan. 2 Agustus itu 2 ditambah 12 menjadi 14 Agustus 2021. Jadi, Dinda dan Putri berkunjung untuk kedua kalinya pada tanggal 14 Agustus 2021. Untuk contoh soal penerapan KPK, Bu Guru contohkan 3. Nah, setelah ini kita akan melihat atau Bu Guru sudah tuliskan 3 contoh penerapan FPP. Ya. Soal yang pertama penerapan FPP. Nah, kalian coba lihat di situ ada berbagai macam buah. Nah, ternyata di pasar atau dimanapun itu ada
kegiatan matematika. Nah, di sini ibu mempunyai 18 jeruk dan 12 apel. Setiap kantung plastik diisi dengan buah jeruk yang sama banyaknya dengan buah apel. Berapakah banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Berapakah banyaknya jeruk dan apel di masing-masing kantong plastik? Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dari FPB. Kita harus cari terlebih dahulu faktor dari 18 dan 12. Faktor 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kemudian faktor persekutuan dari 18 dan 12 adalah 1, 2, 3, dan 8. Faktor persekutuan terbesar FPB dari 18 dan 12 adalah 6. Nah, kemudian kalau kita menentukan FPB dengan faktorisasi prima, itu pertama faktor dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Faktor dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 12 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kemudian penerapan FPB contoh soal yang kedua yaitu Dayu mempunyai 24 permen coklat dan 45 permen susu. Permen tersebut akan dimasukkan dalam plastik dengan isi yang sama. Pertanyaannya adalah, ada berapa plastik untuk permen tersebut? Berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Nah, ayo kita cari anak-anak. Jawabannya adalah kita mencari dulu yang berapa plastik. Faktorisasi prima dari bilangan 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Faktorisasi prima dari bilangan 45 adalah 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian FPB dari bilangan 24 dan 45 adalah 3. Jadi kotak yang dibutuhkan adalah 3. Nah, selanjutnya banyak permen coklat pada masing-masing kotak adalah 24 dibagi 3 sama dengan 8. Banyaknya permen coklat pada masing-masing kotak adalah 45 dibagi 3 sama dengan 15. Jadi pada masing-masing kotak ada 8 permen coklat dan 15 permen susu atau subus ya. Nah, kemudian penerapan FPB contoh soal yang ketiga. Edo mempunyai 56 pulpen dan 80 pensil. Edo ingin membagikannya pada teman-teman dan akan dimasukkan dalam plastik. Berapakah plastik yang dibutuhkan untuk membungkus permen dan pensil? Berapakah pulpen dan pensil pada setiap plastik? Nah, jawab. Faktorisasi prima dari bilangan 56 adalah 2 pangkat 3 dikalikan 7. Faktorisasi prima dari bilangan 80 adalah 2 pangkat 4 dikali 5. FPB dari bilangan 56 dan 80 adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi, plastik yang dibutuhkan adalah 8. Banyaknya pulpen pada masing-masing plastik adalah 56 dibagi 8 sama dengan 6. Banyaknya pensil pada masing-masing plastik adalah
80 dibagi 8 sama dengan 10. Jadi pada masing-masing plastik ada 6 pulpen dan 10 pensil. Ini untuk soal latihan anak-anak di rumah ya. Yang pertama, Edo mempunyai grup vokal di sekolahnya. Grup vokal itu terdiri 15 anak. Tentukan banyaknya formasi yang dapat terbentuk untuk menunjang penampilan Edo. Dayu melihat Dayu, Meli, Siti dirawat di rumah sakit karena sakit diare. Dayu minum obat sebanyak 4 jam sekali. Meli minum obat setiap 5 jam sekali. Dan Siti minum obat setiap 8 jam sekali. Berapa jam lagi ketiga pasien tersebut minum obat secara bersama-sama? Toko baru dikunjungi pemasok telur setiap 8 hari, pemasok sabun setiap 15 hari, dan pemasok susu instan setiap 30 hari. Pada tanggal 27 Desember 2017, ketiga pemasok datang bersama. Tanggal berapakah ketiga pemasok akan datang bersama lagi? Silahkan nanti anak-anak kerjakan ya latihan ini, dibantu dengan saudara atau gurunya. Baik, semakin awal kalian mulai pekerjaan, maka awal pula kalian akan melihat hasilnya. Bu Guru cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat pagi.